Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik ya. Bintang gimana? Baik. Alhamdulillah baik Bu, meskipun agak panas di sini Bu AC-nya. Oh, ya ya ya. Baik Bu, Oke oke. silakan sudah bisa dimulai untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bintang. Baik, saya beralih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Sudaifa selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati pula para dosen Ekonomi Syariah UISI, ada Pak Dahlan, Pak Bambang, Pak Asyad, Pak Wahyu. Kemudian yang saya hormati juga kepada kepala ya Bintang ya, kepala sekolah SMA Barunawati dan juga para siswa SMA Barunawati. Jadi salam kenal dari saya. Perkenalkan, saya Bu Elsie Mersirianesti, biasa dipanggil oleh mahasiswa di UISI sebagai Bu Elsie begitu. Jadi nanti kalau semisal ketemu saya di jalan atau nanti saya ketemu dengan Ibu tadi, Ibu Kepala Sekolah, monggo nanti kita bisa saling menyapa gitu ya. Jadi itu ya belum bisa ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolahnya ya, Bintang ya. Ibu siapa tadi ya? Ibu Atik. Ibu Atik, nggih. Monggo Ibu Atik, saya izin Bu, jadi di sini saya selaku dosen Prodi Ekonomi Syariah izin saya tidak memberikan materi nggih, tapi saya share materi gitu, berdiskusi. Jadi saya di sini kami open saja, kami di sini membuka sesi diskusi. Monggo nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, teman-teman siswa SMA Barunawati juga ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama gitu nggih. Baik, sebelum saya mulai dulu, sebenarnya di sini saya melihat ada total berapa siswa ya Bintang ya? 22 Ibu. 22 ya. Oke, salam kenal ya dari saya untuk para siswa SMA Barunawati. Ini kalau nggak salah Barunawati di Surabaya ya, saya sering mendengar juga karena saya juga daerah sana rumahnya gitu. Oke, nah pertama-tama, nah ini saya ingin supaya lebih akrab dengan teman-teman di SMA Barunawati sebelum nanti kita masuk ke materi, dan insya Allah juga materi saya tidak terlalu banyak, slide saya juga tidak sampai 10 karena memang saya ingin kita open discussion saja. Oke, baik, untuk teman-teman boleh nanti kalau misalnya ingin ingin menyampaikan sesuatu boleh open mic ya, jadi supaya dua arah, tidak hanya dari saya saja. Oke, baik, di sini karena topik menarik sekali, jadi kemarin ketika saya diberi info oleh mahasiswa topiknya terkait dengan potensi bank syariah di era milenial, itu sebenarnya topik yang sangat menarik sekali ya, karena kalau kita membahas milenial tuh ya umur-umur seperti Anda semuanya gitu, umur-umur milenial termasuk juga saya mungkin ya, dan juga bapak-bapak dosen di sini juga termasuk masih dalam kategori era milenial, seperti itu. Nah, era milenial biasanya akan identik dengan gadget, kemudian perkembangan digital, kemudian fintech dan lain sebagainya, mungkin e-commerce dan lain sebagainya. Jadi masuk ke situ kalau di era milenial. Nah, sebelum nanti kita membahas itu, nah saya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman di SMA Barunawati di antara 22 siswa ini, 22 rekan-rekan di sini, apakah kira-kira itu ya, kira-kira apakah sudah menggunakan fasilitas di bank syariah, apakah belum gitu. Monggo, jika teman-teman ada yang ingin menyampaikan, monggo saya ini boleh open mic. Monggo di sini ada Aldo Firmansyah, Doni, Imam, kemudian Kiki Indah Syahputri. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman di SMA Barunawati apakah sekarang sudah menggunakan fasilitas di bank syariah ataukah belum? Monggo, teman-teman boleh apabila ini bisa menceritakan yang sudah menggunakan fasilitas bank syariah, kemudian pengalamannya bagaimana nih kira-kira menggunakan akad apa, tabungan atau lain sebagainya.
Monggo, ada yang mau share cerita dulu, share pengalaman? Boleh teman-teman SMA Barunawati, boleh menceritakan pengalamannya yang sudah menggunakan bank syariah? Masih belum, Ibu. Oh, belum ya, tapi sudah tahu ya bank syariah itu apa gitu. Biasanya kan di sekitar rumah ada bank mandiri, bank syariah mandiri, BNI syariah dan lain sebagainya, tapi sudah tahu ya. Oke. Ini Ibu masih belum. Oh, belum. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, oke, terima kasih responnya Mbak Clarget. Ya, saya semoga tidak salah manggil ya. Jadi memang sebenarnya bank syariah itu sudah ada di sekitar kita ya teman-teman sekalian. Kita biasanya melihat di pinggir jalan itu, di jalan-jalan raya ada bank syariah mandiri, atau BNI syariah, kemudian ada BRI syariah, banyak ya, BCA Syariah juga mulai gitu ya, juga mulai buka dan ada bank-bank syariah lainnya. Nah, jadi dari pendapat teman-teman tadi, jadi kok saya menangkap ternyata masih banyak yang belum tahu tentang bank syariah itu seperti apa. Nah, langsung saja di sini saya akan apalagi sekarang ini ya, akhir-akhir ini ada terkait dengan beberapa informasi terkait dengan penggabungan beberapa bank syariah. Nah, sebenarnya itu topik itu hal yang menarik karena biasanya bank syariah itu selama ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, awal tahun 2021 kemarin ada 3 bank syariah terbesar di Indonesia yang mereka merger menjadi satu. Nah, kita akan di situ ya, kita akan melihat di situ. Kebetulan di sini saya punya satu video. Saya punya satu video yang menggambarkan terkait dengan penggabungan bank syariah tersebut ketika bank syariah di Indonesia, bank terbesar syariah di Indonesia bergabung menjadi satu atau istilahnya dinamakan dengan merger. Nah, yaitu apa gitu ya, bank syariah apa saja, kemudian berganti nama menjadi apa. Nah, kan kita diskusikan itu ya. Oke, di sini saya izin share video, kemudian nanti juga saya izin untuk share materi juga. Kita Oke, apakah sudah terlihat ya bintang untuk layar saya? Sudah Bu, masih proses. Oke. Oke, sudah muncul? Sudah. Oke, nah teman-teman mahasiswa dan para bapak dosen prodi ekonomi syariah UISI, di sini saya ada satu video. Sebenarnya ini videonya saya ambil juga dari YouTube-nya Bank Syariah Indonesia, di mana ini ada sedikit perkenalan gitu dari Bank Syariah Indonesia setelah dia merger dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, kita sebelum masuk ke materi PPP nanti kita melihat ini dulu ya, melihat videonya dulu. Oke, monggo nanti bisa disimak dulu untuk videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Total 3 aset bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sampai semester pertama 2020 adalah 214 triliun rupiah. Sebuah angka yang besar.
sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik hukum masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Oke. Nah, cukup menarik teman-teman. Jadi video yang saya share tadi semoga bisa ditangkap ya oleh teman-teman sekalian. Di situ juga tadi Pak Jokowi menjelaskan bahwa perbankan syariah ini asetnya sebesar 12 triliun. Jadi sangat besar sekali dan sangat menjanjikan sebenarnya untuk kemajuan ke depannya. Nah, jadi itu sebagai pengantar. Jadi di sini saya tidak kerja di bank syariah itu ya, enggak, tapi memang saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa ini loh Bank Syariah Indonesia. Jadi di situ singkatannya adalah BSI, di mana tadi BSI sudah dijelaskan merupakan merger atau gabungan dari 3 bank syariah terbesar yang ada di Indonesia. Dan tekad dari BSI ini adalah bertransformasi menjadi bank syariah modern. Nah, di Indonesia, tapi juga mereka punya, selain itu mereka punya cita-cita ingin menjadi sebagai salah satu landasan agar Indonesia ini menjadi pusat perbankan syariah terbesar yang ada di dunia. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kok kita tahu bank syariah terbesar yang kita tahu di dunia itu ada Malaysia, kemudian Brunei, kemudian belanja juga dari Inggris seperti itu ya. Nah, kita sebenarnya tidak mau kalah gitu ya dari negara-negara tersebut. Dikarenakan pertama kita ini sebagai kok bisa saya katakan itu jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak sekali dan sekitar 80%-nya itu merupakan umat Muslim gitu. Nah, jadi sangat sayangkan kalau misalnya kita tidak bisa menjadi satu-satunya negara dengan pusat perekonomian dan perbankan syariah terbesar di dunia. Nah, kita sedang menuju ke situ, teman-teman sekalian. Oke, nah selanjutnya tadi saya melanjutkan aja dari video tadi. Jadi sebenarnya video tadi sudah menjelaskan, menggambarkan betapa sangat potensinya gitu ya Bank Syariah Indonesia untuk bisa maju sebagai bank terbesar, bank syariah terbesar di Indonesia, dan juga kita menuju ingin cita-citanya adalah menjadi bank syariah terbesar yang ada di dunia, seperti itu. Nah, di materi kali ini saya hanya melanjutkan saja dari video tersebut. Nanti boleh teman-teman bisa cari video tersebut juga ya. Video tersebut itu ada di YouTube-nya Bank Syariah gitu ya, Bank Syariah Indonesia ada di situ juga. Jadi nanti boleh teman-teman yang ingin melihat lagi, ingin nonton lagi, boleh nanti silakan. Dan banyak sekali teman-teman, jadi banyak sekali video-video yang menggambarkan tentang seperti apa sih Bank Syariah itu dan seterusnya. Nanti di situ ada semuanya. Oke, selanjutnya saya ingin melanjutkan. Ini PPT saya sudah muncul belum ya Bintang ya?
Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Oke. Nah, di sini saya hanya ini aja, singkat saja. Nanti kita banyak bisa di sesi diskusi ya. Oh, bentar. Kok masih loading ya? Oke, sebentar. Oh, oke, sebentar. Coba saya cek dulu. Apa saya bantu Ibu, bantu share screen? Oh, boleh. Tadi sudah saya share ya ke panitia ya, PPT-nya ya? Iya Bu. Boleh. Ini sambil nunggu dari saya juga nih. Nggak apa-apa, boleh juga dibantu dari Bintang, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini punya Sudah, saya Bu. sudah bisa. Gimana? Bintang sudah? Atau ini dari saya juga sudah sih? Coba saya share dulu ya. Iya Bu. Oke. Oke, sudah muncul? Sudah terlihat ya Bintang? Iya Bu, sudah masih start. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman, jadi tadi di PPT di video tersebut disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga dari Bank Syariah Indonesia sendiri bahwa BSI itu merupakan penggabungan atau merger dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, di sini ini dia. Jadi Bank Syariah Indonesia atau kita singkat BSI itu merupakan gabungan dari BSM, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Nah, jadi 3 bank ini sudah merger, kemudian namanya berganti dengan BSI. Jadi nanti coba teman-teman jalan-jalan ya, coba jalan-jalan gitu ke BSM atau BNI Syariah gitu, di sana mereka sudah ada logo BSI-nya. Jadi logonya seperti tadi yang warna hijau ada kuningnya sedikit. Nah, itu logo terbaru dari BSI itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, oh itu ada BSI, berarti itu Bank Syariah Indonesia nih, tadi sudah gabung nih, merger antara BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa 3 bank ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, dengan mereka mempunyai spesialisasinya sendiri-sendiri. Kalau kita tahu nih BRI Syariah itu mereka kita taunya BRI ya, BRI yang konvensional gitu ya. Nah, BRI atau BRI Syariah ini juga sebenarnya mereka concern-nya ke bidang mikro gitu ya, ke pembiayaan mikro, kemudian membantu UMKM dan seterusnya. Sedangkan kalau BNI Syariah ini mereka juga fokus ke berbagai sektor, tapi mereka lebih fokusnya ke properti gitu ya, ke bagian properti, fokusnya BNI Syariah ke arah situ. Nah, kalau BSM ini sebagian besarnya mereka fokusnya ke bidang pendidikan, nah seperti itu. Jadi mereka bergabung menjadi satu, terintegrasilah menjadi sebuah BSI. Jadi mereka punya di mana ketika mereka punya spesialisasi sendiri, kemudian jadi satu, nah itu merupakan penggabungan yang komprehensif gitu ya menurut saya. Jadi ini sangat berpotensi sekali gitu. Apalagi BSM, BNI Syariah, dan BRIS ini mempunyai total aset yang terbesar di antara bank-bank syariah lainnya. Nah, pasti teman-teman lebih sering mendengar 3 bank syariah ini gitu ya. Di samping juga banyak bank-bank syariah lainnya yang ada di luar sana. Seperti itu. Nah, ini ketika mereka sudah bergabung menjadi BSI, sebenarnya banyak sekali gitu ya teman-teman, banyak sekali keuntungannya dan banyak sekali strategi nanti ke depannya, dan mereka mempunyai pencapaian-pencapaian yang
sedang digodok juga ini oleh Bank Indonesia dan OJK dan juga KMEKS. Nah, di situ mereka membangun sebuah roadmap bagaimana supaya bank syariah ini bisa berkembang gitu. Memang kalau kita lihat secara global, artinya secara keseluruhan mendunia gitu ya, penggabung konvensional dan juga syariah, memang bank syariah ini belum secepat bank konvensional. Nah, karena wajar memang karena kalau kita tidak bisa kita bandingkan sih karena bank konvensional itu memang sudah dari dulu gitu, jauh-jauh dulu sudah ada. Sedangkan bank syariah ini mulai resminya berdiri pada tahun 1992. Tapi pada faktanya gitu ya, sebenarnya konsep bank syariah ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Kalau kita bisa menengok sejarah, sebenarnya konsep-konsep yang dihadirkan oleh bank syariah ini sebenarnya sudah ada ketika manusia itu lahir gitu. Ketika Islam itu lahir sendiri, di situ sebenarnya bank syariah sudah lahir. Nah, konsep-konsep seperti bagi hasil, kemudian bahkan asuransi syariah pun sebenarnya sudah ada gitu ya di zaman Nabi dulu, zaman Nabi dan beserta para sahabatnya. Jadi sebenarnya konsep-konsep bank syariah itu sudah ada sejak lebih lama sebenarnya. Hanya saja diresmikannya di Indonesia pada tahun 1992. Nah, kalau kita membandingkan dengan bank konvensional, memang nggak bisa, karena bank konvensional sudah ada sejak dulu sekali gitu ya. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kita hanya bisa membandingkan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, nah disitulah baru kita bisa melihat bahwa bank syariah itu perkembangannya sangat pesat sekali gitu ya. Jadi sangat pesat sekali, mulai dari tahun 1992 sampai sekarang tahun 2021, perkembangan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan itu sangat pesat sekali. Nah, contohnya misalnya ketika 1992 berdirilah Bank Muamalat. Kemudian pada tahun 1998 muncullah yang namanya Dana Reksa Syariah. Kemudian sekitar tahun 2007 muncullah yang namanya obligasi syariah atau sukuk gitu ya. Sukuk pertama kali yaitu di launching oleh PT Indosat. Jadi Indosat ini yang pertama kali meluncurkan sukuk perusahaan gitu ya, sukuk korporasi, obligasi syariah saat itu namanya, dan sekarang berganti dengan istilah sukuk. Nah, hingga hari ini setiap tahunnya sukuk ini selalu launching ya, lalu dari Kementerian juga meluncurkan sukuk-sukuk retail atau disingkat Sukri seperti itu ya, SR gitu, sukuk retail. Nah, tahun ini juga kalau tidak salah di bulan kemarin ini, bulan April muncul sudah launching sukuk retail yang terbaru. Jadi biasanya setiap tahun sukuk retail ini akan terbit sebanyak 6 kali lah, minimal 6 kali gitu ya. Jadi boleh teman-teman nih kalau ingin belajar investasi nanti bisa menaruhkan dananya, menginvestasikan kerugian dananya di sukuk. Nah, tapi memang di awal teman-teman kita di sini kita akan fokus dulu berdiskusi terkait dengan bank dulu, perbankan gitu ya. Karena memang kalau kita lihat perbankan syariah ini kontribusinya terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah secara umum, bank syariah itu yang paling besar kontribusinya sebesar 89%. Nah, jadi memang bank syariah ini sangat besar sekali kontribusinya, kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, kemudian ada koperasi syariah atau yang kita kenal dengan istilah BNP gitu ya, dan ada banyak sekali. Nanti teman-teman akan kenal di situ ya. Jadi kalau misalnya di jalan pasti sering ya melihat ada tulisannya oh pegadaian syariah gitu ya, atau sering mendengar istilah prudensial syariah. Nah, itu salah satu lembaga keuangan milik syariah seperti itu. Nah, di sini kita kembali lagi ke BSI atau Bank Syariah Indonesia. Setelah mereka merger, mereka punya cita-cita gitu ya. Setelah mereka merger, menggabungkan aset dan lain sebagainya dari ketiga bank syariah ini, nantinya kita proyeksikan Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank nasional terbesar di Indonesia peringkat ke-7 atau ke-8. Nah, coba nanti teman-teman cari ya. Banyak sekali kok ulasan mengenai bank terbesar di Indonesia.
ini bank secara umum ya, bukan bank syariah saja, tapi bank secara umum. Bank secara umum yang terbesar di Indonesia. Itu urutan pertama ada BCA. Ini saya agak-agak lupa ya urutannya ya, tapi memang yang paling besar adalah BCA. Kemudian nanti disusul oleh Bank Mandiri, kemudian ada Bank Danamon, ada Maybank, dan seterusnya. Nah, dengan bergabungnya 3 bank syariah terbesar tadi, proyeksinya ke depannya, bank syariah ini bisa menyusul Bank Danamon sebagai bank syariah sebagai bank nasional terbesar di Indonesia, yaitu urutan ke-7 atau urutan ke-8. Nah, kita melejit ya, kita nggak masuk ke urutan ke-10 nih, tapi langsung masuk ke urutan posisi ke-8, ranking ke-8 menyusul Bank Danamon. Nah, perlu dicatat teman-teman ya, ini bukan hanya bank syariah saja, tapi bank secara umum yang ada di Indonesia, yaitu gabungan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, BS ini bisa menyusul di atas Bank Danamon. Jadi memang prospeknya luar biasa sekali. Ini kabar menggembirakan ya ketika awal Januari kemarin akan diumumkan adanya penggabungan 3 bank syariah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat urutan di dunia, nah melihat total aset ketiga bank syariah ini, kita proyeksikan bahwa BSI ini nantinya akan menjadi urutan bank umum secara bank umum ya, perbankan secara umum di dunia di peringkat ke-10. Nah, jadi ini prestasi yang luar biasa sekali sebenarnya ketika digabungkan. Kemudian selain itu potensi lainnya adalah tentu ya, karena memang ketika bank syariah ini miliknya BUMN, maka ketika digabungkan, potensi berikutnya adalah jangkauan bank syariah milik BUMN ini pasti sangat lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi karena nanti bisa diarahkan, kita juga harapannya bisa ke mancanegara juga. Nah, seperti itu. Kemudian ketika digabungkan juga potensi lainnya tentu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien karena tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bank syariah ini mempunyai concern-nya masing-masing, mempunyai fokusnya masing-masing dan sudah memiliki infrastrukturnya masing-masing yang canggih-canggih gitu. Kok teman-teman bisa lihat BSM dengan mesin ATM-nya, kemudian BNI Syariah dengan interior bangunannya, kemudian ada BRI Syariah juga seperti itu, dari sistem operasionalnya juga bagus gitu ya, kok kita lihat BRI Syariah. Nah, ketika digabungkan menjadi satu, tentu ini nanti BSI menjadi sebuah perbankan syariah yang lebih efektif, lebih efisien, dan juga diharapkan mereka lebih inovatif. Nah, jadi ada istilahnya tiga kepala besar nih, 3 kepala besar bergabung menjadi satu, tentu inovasinya nanti akan jauh lebih luas lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya fintech-nya juga, financial teknologi dari ketiga bank syariah ini ketika digabungkan juga akan menjadi lebih kuat gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, setiap bank syariah ini mempunyai apa istilahnya ya, infrastruktur, mempunyai spesialisasinya masing-masing. Nah, ketika gabung jadi satu, nah akan lebih besar lagi seperti itu. Kemudian juga yang terakhir tentu literasi keuangan menjadi lebih meningkat. Nah, tadi fokusnya masing-masing tentu nanti literasinya artinya pengenalan bank syariah kepada masyarakat tentu menjadi lebih tinggi lagi, bisa lebih luas lagi. Nah, apalagi bank syariah, kalau yang kita lihat BRI atau BRI Syariah, nah BRIS ini kan BRI Syariah ini biasanya banyak di wilayah-wilayah apa ya, kok saya katakan sih bukan pedesaan ya, tapi memang yang lebih banyak jumlah penduduknya. Nah, di situ pasti ada yang namanya BRI Syariah. Nah, kemudian BSN ini biasanya ada di kota-kota besar. Nah, jadi memang dengan adanya 3 bank syariah ini nanti literasi keuangan jadi lebih besar lagi. Karena mereka tadi tersebar di berbagai daerah dan di berbagai wilayah. Jadi pasti lebih besar lagi insya Allah lah. Nah, disinilah kita berharap semoga nanti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih luas dan tadi kita menjadi pusat perbankan syariah terbesar di dunia seperti itu. Kemudian, nah ini saya ambil datanya, agak lama ya, saya ambil datanya Juni 2020 lalu, ketika akan digabungkan ketiga bank syariah ini,
mereka mempunyai total asetnya sangat luar biasa besar gitu ya dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Nah, kita lihat BSM total asetnya sebanyak 114 triliun, kemudian BRI Syariah 50 triliun, BRI Syariah kurang lebih 49 triliun. Nah, kalau kita jadikan gabungan jadi satu, nah seberapa besarnya gitu ya total aset di BSI ini gitu. Sekitar ini dan kalau kita proyeksikan pada tahun 2025 nanti, insya Allah total aset dari BSI ini bisa mencapai 390 triliun. Otomatis kalau total asetnya besar, otomatis juga nanti penyaluran pembiayaannya juga besar juga, bisa mencapai 272 triliun. Nah, jadi sangat sangat besar sekali kok kita bisa melihat penggabungan dari ketiga bank syariah ini atau BSI ini. Nah, kemudian ini untuk mungkin teman-teman yang belum kenal ya, tapi ternyata teman-teman tadi ada yang belum kenal terkait dengan bank syariah. Nah, kalau kita lihat antara bank syariah dan konvensional, perbedaan yang paling mencolok mungkin ya, yang sering Anda dengar bahwa bank syariah itu menggunakan bagi hasil, tidak ada riba atau bunga. Sedangkan di bank konvensional itu mereka menggunakan bunga seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaannya banyak sekali, tidak hanya di aspek itu saja, tapi banyak sekali aspeknya. Seperti misalnya akad-akad yang digunakan. Nah, jadi bank syariah ini ketika akan transaksi memang harus ada akadnya, agar terjamin kehalalannya seperti itu ya. Seperti kalau kita mau makan, kita kan kalau makan saja bismillah dulu gitu ya. Kalau kita mau tidur juga kita bismillah dulu. Kita mau keluar rumah juga bismillah dulu gitu. Nah, sama ketika di bank syariah ini supaya lebih halal, mereka menggunakan akad-akad. Di situ banyak ya teman-teman akad-akadnya. Ada akad mudharabah, musyarakah, untuk tabungannya juga ada wadiah, kemudian untuk pembiayaannya juga seperti itu banyak sekali. Untuk misalnya pembiayaan, teman-teman misalnya ingin pembiayaan rumah dan lain sebagainya, di situ juga ada menggunakan akad murabahah dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali pembedaannya. Kemudian perbedaan lagi yang lainnya adalah di bank syariah ini ada istilahnya dewan pengawasnya ya, dia yang bagian mengawasi apakah bank syariah ini nanti sudah berjalan sesuai aturan atau belum. Nah, di bank syariah itu ada namanya dewan pengawas di situ. Nah, tapi kok di bank konvensional mereka tidak ada, mereka hanya ada bagian manajernya atau kepala cabang. Nah, kok di bank syariah itu lengkap, kepala cabang juga ada dan ada juga dewan pengawasnya seperti itu. Mereka yang bertugas untuk mengawasi apakah perhitungan bagi hasilnya sudah benar atau belum dan seterusnya di situ. Kemudian untuk produk-produknya, sebenarnya produknya hampir sama ya dengan bank konvensional. Ada produk pendanaan yaitu tabungan dan juga ada pembiayaan, ada juga jasa, jasanya terkait dengan clearing, kemudian penukaran uang, di situ juga ada. Jadi sama kok di segi produknya, hanya saja akad-akad yang muncul di situlah yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kita merasa lebih aman gitu ya, merasa lebih safe, lebih nyaman kalau kita berada di bank syariah. Gitu. Sama lah ketika kita makan kalau nggak pakai basmalah itu rasanya ada yang kurang gitu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi memang lebih lengkap, lebih membuat hati kita nyaman itu ada di bank syariah itu sendiri. Oke, kemudian itu saya rasa itu dulu penyampaian materi dari saya. Nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Jadi memang saya tidak memberikan materi yang berat ya, karena saya ingin teman-teman kenal dulu nih bank syariah itu seperti apa. Dan memang di era milenial ini sangat berpotensi sekali. Kalau kita lihat ya di sekarang itu semuanya serba online. Bahkan kita seperti ini saja penyampaian materi saja via online. Gitu ya. Dulu yang offline, kemudian sekarang kita berpindah ke online. Termasuk juga belanja. Apalagi ini kemarin ya besar-besaran ya. Kalau mungkin teman-teman mengikuti Shopee gitu kan, Shopee ada Shopee 55 Big Sale Ramadan. Nah, jadi semuanya beralih ke era digital, ke era milenial. Semuanya berpindah dari offline ke online. Kalau ada istilah juga yang mengistilahkan bahwa semua akan online pada saatnya. Nah, itu. Jadi tergantung
kita yang bisa beradaptasi atau enggak dengan era digital seperti itu. Sama juga seperti Bank Syariah ini, ketiga bank ini yang sudah merger, mereka mempunyai cita-cita menjadi sebuah bank modern. Jadi nanti ke depannya ketika teman-teman dan juga nanti kita semuanya ingin nabung, kita bisa saja nggak perlu nih ke sana. Sekarang pun juga kita bisa kok buka rekening melalui HP. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Kemarin saya buka akun di BSM, itu saya nggak perlu ke sana. Saya cukup download aplikasinya, mengisi form-form, kemudian mereka sudah approve. Nah, saya sudah bisa punya akun di bank syariah saat itu, gitu ya. Saat itu masih BSM. Gitu. Banyak ya pegadaian syariah juga seperti itu. Ketika kita ingin membuka akun di bank di pegadaian syariah, misalnya ingin menabung emas gitu ya, kita nggak perlu datang ke sana, cukup menggunakan handphone sudah selesai semuanya. Atau teman-teman yang ingin investasi di saham, sama seperti itu, tidak perlu datang ke Mandiri Sekuritasnya, tapi cukup download aplikasi, mengisi form, tanda tangan pun juga tanda tangan via online atau stempel online-nya. Nah, kita sudah bisa punya akun di situ. Jadi nanti kita semuanya akan beralih ke situ, termasuk juga Bank Syariah Indonesia. Termasuk nanti tadi ya, Bank Syariah tidak hanya untuk masalah tabungan dan lain pembiayaan, tapi juga kaitannya dengan pembayaran zakat juga. Nah, di situ pembayaran zakatnya sama seperti itu. Tidak perlu datang ke sana, tapi cukup menggunakan handphone, teman-teman sudah bisa berzakat. Seperti itu. Jadi, itulah potensi Bank Syariah di era milenial. Kita akan beralih pelan-pelan menuju ke era digital dan nanti menuju cita-cita BSI, yaitu menjadi pusat perbankan syariah terbesar di dunia. Jadi kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi gitu ya? Apalagi kita ini beragama Muslim gitu ya. Jadi kita dulu lah, mulai dari kita dulu, kita cintai dulu Bank Syariah. Insya Allah nanti kedepannya juga akan semakin besar. Dan tentu saja Bank Syariah Indonesia ini bukan hanya khusus untuk masyarakat yang beragama Muslim, tapi juga untuk non-Muslim sangat terbuka sekali. Saya beri contoh di Inggris ya, jadi saya sebutkan di Inggris itu mereka pusat perbankan syariahnya mereka sangat besar, mereka terbesar bahkan di dunia. Kalau kita tengok gitu ya, kalau kita lihat Inggris ini jumlah penduduknya itu justru kalau Muslim minoritas gitu. Di sana justru mayoritasnya adalah warga masyarakat yang non-Muslim. Tapi justru disitulah Perdana Menterinya sangat mencintai konsep yang ada di perbankan syariah. Loh, itu sebagai salah satu bukti ya bahwa masyarakat yang beragama non-Muslim sekalipun itu juga sudah sangat paham sekali bahwa Bank Syariah ini konsepnya sangat bagus, adil gitu ya, dan membuat hati kita tuh nyaman gitu. Tidak ada yang namanya zolim, tidak ada yang namanya merugikan nasabah atau merugikan dari pihak banknya, tidak ada. Karena konsep yang diangkat oleh Bank Syariah ini merupakan tadi konsep kesetaraan dan keadilan. Nah itu, oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa diskusi supaya lebih enak. Saya kembalikan ke Bintang. Monggo Bintang, silahkan. Ya Bu, terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam sesi ini kami selaku panitia akan memberikan hadiah bagi 5 penanya terbaik. Hadiahnya berupa pulsa 50.000. Lumayan kan kawan-kawan buat paketan. Ya, dipersilakan untuk teman-teman jika ingin bertanya. Kakak izin bertanya. Ya. Oke, tadi 5 ya? Bintang 5 ya? Oke, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldo Firmansyah dari IPA kelas 12 IPA 1, ingin bertanya. Jika saya boleh mengutip pernyataan dari Insinyur Soekarno, beliau mempunyai 3 cita-cita. Yang salah satunya adalah berdikari di bidang ekonomi. Nah, jika tadi dijelaskan seperti tadi, menurut saya potensi dari Bank Syariah Indonesia ini cukup besar untuk menaikkan ekonomi dari Indonesia itu sendiri.
Nah, pertanyaan saya, mengapa sampai sekarang eksistensi dari bank syariah ini masih minim sekali? Nah, apakah kehegemonitas dari negara kita yang tergolong besar, atau terdapat masalah lain sehingga potensi besar yang dimiliki bank syariah bisa kalah dengan bank konvensional? Dan jika boleh menambahkan juga tadi yang disampaikan oleh pemateri, di Indonesia juga termasuk adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah, monggo bisa ditanggapi dari pemateri sendiri. Oke, terima kasih Aldo. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Bintang? Oke, langsung saja ya. Oke, Mas Aldo, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini kalau saya rasa bukan tingkat SMA gitu ya, tapi ternyata pertanyaannya sangat kritis sekali gitu loh. Sudah di tingkat mahasiswa. Oke, kalau boleh tahu Mas Aldo ini kelas berapa tadi ya? Saya tadi agak lupa. IPA kelas berapa tadi? Ya, kelas 12 IPA 1, Bu. Oh, Ya, Bu, biasanya kelas 12 IPA IPA 1 itu anak-anak unggulan, Bu. Oh, gitu. Dulu Bintang kelas apa nih Bintang? IPA terakhir, Bu, IPA 5, Bu. Oh. Mepet-mepet IPS saya. Oh, iya. Gitu. Oke. Mas Aldo ternyata sudah kelas 3 SMA gitu. Jadi wajar itu ya. Oke, pertanyaan sangat kritis sekali gitu. Karena sudah masuk menjadi mahasiswa nih, sudah mau masuk mahasiswa. Jadi pertanyaan sangat kritis. Oke, bagus. Bagus. Oke, jadi Mas Aldo memang ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi, memang kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, perkembangan bank syariah ini memang belum terlalu besar gitu ya. Karena memang seperti tadi yang saya ceritakan, bank syariah ini muncul di Indonesia pertama kali tahun 1992, yaitu ditandai dengan munculnya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat. Nah, itu diangkat namanya yaitu Bank Muamalat. Nah, kalau kita membandingkan, memang kalau kita membandingkan secara umum, kita bandingkan dengan bank konvensional, memang kita terlihat kurang ya, perkembangannya masih kurang gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, lihat antar bank syariah sendiri, jadi kan memang ya data yang ada di internet nanti bisa teman-teman lihat di OJK atau di Bank Indonesia atau kementerian gitu ya, itu ada kok data yang dimana itu gabungan antara konven dan syariah, bank konven dan bank syariah. Ada juga data yang bank konven sendiri, ada juga bank syariah sendiri. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa melihat bahwa perkembangan bank syariah sendiri itu sudah cukup luar biasa perkembangannya. Kalau kita lihat juga 3 tahun terakhirnya sudah cukup luar biasa perkembangannya. Nah, ini nanti mungkin ya bisa dicek ya. Jadi bank syariah itu atau perbankan itu sekarang berada di bawah OJK. Ya, kalau dulu itu semua lembaga keuangan, entah itu pegadaian, mau itu perbankan, mau itu koperasi, itu berada di bawah naungannya BI, Bank Indonesia. Nah, sekarang dipecah, Bank Indonesia itu fokus ke bidang moneternya, stabilitas kurs mata uang, suku bunga, kemudian GDP, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang OJK itu memang fokus di lembaga-lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat tuh perbedaan antara perkembangan bank konvensional dengan bank syariah sendiri. Di situ kok bisa saya lihat, kok data lihat itu sangat luar biasa sekali perkembangan bank syariah. Nah, contohnya kita lihat tadi ya, total aset. Jadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan indikator maju tidaknya sebuah perbankan itu kita lihat dari total asetnya. Nah, kalau kita lihat tadi bank syariah Indonesia ketika sudah digabung menjadi satu, kira-kira tadi total asetnya sekitar 300 triliunan gitu. Miliknya BSM tadi sekitar 100-an triliun, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah satu sekitar 50 triliunan. Jadi kalau kita total per hari ini total aset 3 bank syariah tadi sudah di atas 250-an triliun. Dan nanti diproyeksikan pada tahun 2025 total asetnya mencapai 390 triliunan lah tadi di PPT saya tadi ya. Nah, memang sekarang memang itu ya. Nah, jadi itu kita memang jalannya pelan-pelan gitu ya, nggak bisa langsung, memang tidak bisa langsung. Jadi memang semuanya butuh proses.
gitu ya. Bank Syariah sendiri juga sedang proses menata diri, mulai dari menata diri dari sistem operasional, kemudian infrastruktur, kemudian dari sisi manajemen produk-produk agar lebih inovatif dan bisa bersaing. Nah, salah satunya kita lihat di perbankan ini ada dua, di perbankan syariah ini ada dua lembaga. Ada yang namanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kalau unit usaha syariah itu adalah bank syariah yang masih ikut induknya. Saya ambil contoh misalnya BCA. BCA konvensional, mereka membuat bank syariahnya juga, namanya BCA Syariah. Nah, itu biasanya masih UUS gitu ya, unit usaha syariah. Tapi kalau sudah lepas dari bank konvensional, bank induknya, mereka akan menjadi BUS, Badan Unit Syariah gitu ya. Nah, termasuk BSM, BNI Syariah, BRI Syariah itu mereka sudah BUS dan akhirnya bergabung menjadi BSI itu. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat di situ tuh. Dulu sebagian besar masih UUS nih, sebagian besar tuh masih UUS semua, karena memang masih harus ditopang oleh bank induknya gitu ya. ATM-nya masih ikut induknya dan lain sebagainya. Mesin ATM-nya masih ikut induknya, manajemennya masih ikut induknya. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang BUS itu jauh lebih besar daripada jumlah UUS-nya. Nah, itu menandakan bahwa bank syariah sudah mulai bisa berdiri sendiri, sudah bisa mulai kemudian dilihat dari tadi jumlah BUS dan UUS dan juga dilihat dari kantor cabang ya, kantor cabang yang berdiri itu juga semakin luas gitu. Jadi kalau dari saya, kita nggak boleh pesimis nih, apalagi kita sebagai umat muslim sendiri ya, kita nggak boleh pesimis, tapi kita justru harus optimis dengan melihat berbagai data-data itu tadi. Nah, kalau kita mungkin hanya melihat di sekitar kita nggak kelihatan gitu teman-teman, tapi kalau kita melihat secara global gitu ya, secara total se-Indonesia, nah seperti tadi yang saya sampaikan tadi, itu sangat cukup luar biasa sekali perkembangan dari bank syariah itu sendiri. Dan ini juga sudah dibentuk yang namanya KNEKS ya. Tadi saya sampaikan tadi, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada juga KNEKS. KNEKS inilah mereka yang akan concern untuk membahas bagaimana bank syariah ini bisa berkembang lebih legit lagi. Jadi selama ini sudah legit gitu ya, sudah pesat perkembangannya. Tapi KNEKS ini sudah mempunyai roadmap, blueprint bahwa nanti bank syariah harus lebih melejit lagi, lebih pesat lagi. Boleh nanti teman-teman, masih teman-teman punya Instagram semua ya, main Instagram semua. Nanti di situ teman-teman bisa tuh searching gitu ya, Instagram kok nggak salah Syariah Community. Nah, nanti di situ banyak info di situ dari KNEKS atau juga di Instagram officialnya KNEKS di situ juga. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di situ. Selain itu juga sekarang perencanaan financial planner, perencana keuangan gitu ya, seperti mungkin kalau teman-teman tahu Pita Gozi dan lain sebagainya, itu beliau sangat itu sekali, sangat optimis sekali dengan perbankan syariah, dengan keuangan, produk-produk keuangan syariah. Nah, karena memang sangat menjanjikan. Kalau teman-teman mungkin sekarang punya investasi di suku atau tabungan, itu sangat besar sekali gitu potensinya, nggak kalah gitu ya dengan produk-produk yang dimiliki oleh konvensional, oleh lembaga konvensional seperti itu. Nah, semoga bisa terjawab ya Mas Aldo ya. Monggo nanti kita bisa sharing data nih. Kalau memang Mas Aldo punya data, nanti kita bisa sharing di sini. Saya kembalikan ke Bintang. Ya, barangkali dari teman-teman atau kawan-kawan lagi ada pertanyaan, silakan diajukan. Lumayan loh pulsa 50.000-nya buat paketan. Saya Kak, izin memacu di forum. Ya, siapa? Silakan. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah disinggung oleh pemateri sih. Kalau misalnya bank syariah tidak bisa dibandingkan dengan bank konvensional karena bank konvensional sudah ada sejak dulu dan konsep bank syariah ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah. Oke. Jadi kira-kira apakah benar gitu Ibu produksi
produk bank syariah yang bisa membuat milenial mau beralih ke bank syariah. Sedangkan perkembangan e-money saat ini itu lagi marak, namun produksi bank syariah sendiri belum ada yang naik pesat, seperti penggunaan e-money di kalangan milenial seperti itu. Padahal yang saya tahu, e-money itu baru ada kalau tidak salah 2009 kalau saya tidak salah. Seperti itu, Ibu. Maaf, tadi kelas berapa ya? Oh, sorry. Saya kelas 12 IPA 3. Wali kelasnya? Wali kelas saya Bapak Heri Purwanto. Oh, Pak Heri. Pak Heru. Oh, Pak Heri yang ngajar komputer itu. Iya, betul, Mas. Oke, silakan dilanjut Ibu Elsie. Hafal ya Bintang ya. Oke, Mas Doni. Ini juga kritis ya pertanyaannya. Jadi gini, kenapa saya tadi bilang ini ya tidak bisa dibandingkan, karena samalah kok kita ambil contoh gini, Anda punya adik gitu ya, kemudian Anda bandingkan Anda dengan adik Anda, nggak bisa gitu ya, karena memang Anda yang jauh lebih tahu dulu pengalamannya seperti itu, yang lebih umurnya lebih banyak dulu gitu ya, jadi Anda lebih punya pengalaman dulu. Tapi memang tidak bisa menutup kemungkinan ya, dari segi umur pun juga kita tidak bisa tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Kemudian tadi produk-produk apakah mungkin gitu ya anak-anak milenial berpindah ke produk syariah. Nah, ini dia. Sedikit saya berikan wawasan ya untuk Mas Doni dan juga teman-teman yang lainnya. Saat ini itu kok saya lihat di sekitar saya, baik itu mulai dari mahasiswa saya yang ada di UISI sampai teman-teman saya yang tergolong umurnya masih sama seperti saya, masih masuk ke era milenial. Alhamdulillahnya tuh sekarang anak-anak milenial itu sekarang apalagi di era digital ya, mereka sangat tertarik sekali dengan yang namanya produk-produk yang memang berbasis digital seperti itu ya. Yang dulunya mungkin anak-anak remaja itu uangnya dihabis-habiskan untuk jalan-jalan. Nah, saat ini itu kok saya lihat itu anak-anak milenial sekarang itu menghabiskan uangnya, mereka bingung cari investasi gitu. Boleh nanti teman-teman boleh dicek gitu ya, karena ini memang saya survei di sekitar saya, mulai dari mahasiswa sampai yang mungkin yang sudah bekerja dan seumuran saya masih masuk milenial. Itu mereka concernnya ke bagian investasi, mereka bingung banget cari investasi. Bahkan sering juga saya ditanyai, gimana caranya nabung di nabung emas di Pegadaian Syariah. Gimana menurut Bu Elsie nih, kalau misalnya reksadana syariah sama reksadana konvensional, lebih profit yang mana? Lebih potensi yang mana? Lebih profit yang mana dibanding reksadana syariah dan reksadana konvensional? Itu. Kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saham atau terkait dengan suku saham-saham syariah. Nah, itu salah satu bukti gitu loh teman-teman, bahwa produk-produk keuangan syariah itu sekarang mulai banyak diminati oleh para masyarakat milenial. Nah, Anda bisa lihat mulai dari saham saja ya. Saham sekarang itu yang banyak banyak mereka sebagai jujukan untuk investasi itu adalah saham-saham yang tergolong sebagai saham-saham syariah. Apa saja Bu saham-saham yang termasuk saham-saham syariah? Boleh nanti teman-teman cek namanya DES ya, daftar efek syariah. Di situ adalah nama-nama perusahaan di mana sahamnya termasuk saham-saham syariah. Ada di situ, termasuk sahamnya Semen, SMGR, kemudian Astra, dan juga banyak, nanti teman-teman lihat di situ. Jadi kalau saya katakan sahamnya yang disebut saham syariah itu bukan hanya yang dia sahamnya produknya mungkin produk mukena atau produk-produk yang berbau Islami, enggak. Tapi justru tadi perusahaan yang dimana mereka punya sistem operasionalnya dan produk-produk yang dihasilkan itu produk-produk yang tidak melanggar
hukum syariah, maksudnya bukan yang termasuk bir atau narkoba dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi keuangan mereka juga sehat, nah itu sudah termasuk sebagai saham syariah. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita membahas produk-produk syariah itu bukan langsung terkungkung produk-produk yang islami banget, enggak gitu lah ya. Jadi produk-produk kebutuhan kita sehari-hari itu sebenarnya itu sudah produk-produk syariah seperti Unilever seperti itu. Itu produk-produk syariah. Nah, kemudian dilihat dari juga sisi keuangan, laporan operasional, manajemennya itu juga bisa digolongkan sebagai produk-produk syariah. Nah, anak-anak milenial sekarang sudah beralih ke sana, gitu ya. Selain saham, sukuk, ada juga tabungan. Mereka yang ini juga salah satu bukti ya. Di Semen itu ada namanya koperasi, saya lupa namanya KWSG atau apa. Iya, kalau nggak salah KWSG. Di situ kemarin saya sempat tanya ke situ. Di situ sudah men-state gitu ya bahwa kami sudah tidak lagi menggunakan bunga, Bu. Kami menggunakan bagi hasil. Karena itu tadi, karena masyarakat itu yang ditanya sekarang mereka lebih bertanya ke arah bagi hasilnya. Gitu. Mereka mencari yang safe, gitu, yang membuat mereka aman, yang membuat mereka tuh tenang. Nah, itu menggunakan bagi hasil. Dan ternyata yang membuat saya surprise itu adalah nominal bagi hasilnya itu ternyata sangat bersaing sekali dengan bunga, bahkan di atas bunga gitu loh. Nah, jadi profit bagi hasil di koperasi tersebut dibandingkan dengan bank konvensional itu jauh lebih besar di koperasi syariah tersebut gitu. Boleh nanti teman-teman boleh cek di situ. Kemudian, nah itu artinya bahwa perputaran uang yang ada di koperasi atau bank syariah itu sangat besar sehingga bisa menghasilkan pendapatan bank yang tinggi sehingga bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah itu juga ikutan tinggi. Nah, konsep bagi hasil itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dia membagikan bagi hasil yang tinggi, itu tandanya pendapatan di lembaga tersebut tinggi. Artinya kok pendapatan tinggi, artinya mereka pinter ngatur keuangan. Mereka pinter muter keuangan sehingga bisa dapat pendapatan yang tinggi, sehingga bisa membagikan bagi hasil kepada nasabahnya juga tinggi. Nah, itu ya. Semoga bisa ini ya Mas Duni ya. Tadi saya memberikan beberapa contoh bukti bahwa anak-anak milenial sekarang itu mereka mulai beranjak, mulai meminati, mulai tertarik dengan yang namanya produk-produk keuangan syariah. Seperti itu. Terkait dengan termasuk juga pembiayaan. Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan rumah, istilahnya KPR gitu ya, yang lebih sering kita dengar, mereka juga sekarang sebagian besar cari yang di mana rekanan banknya itu, rekanan partnernya itu adalah bank-bank syariah. Termasuk juga mobil gitu ya, yang ingin kredit mobil juga mereka mencari yang partnernya adalah partner bank-bank syariah, seperti itu. Oke, nanti boleh silakan teman-teman bisa mencari itu ya, cari bukti-bukti yang lainnya bahwa tadi saya sampaikan adalah bank syariah sekarang produk-produk keuangan syariah tidak hanya perbankan, semua produk-produk keuangan syariah itu sekarang mulai dilirik nih, mulai diminati oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat milenial, karena mereka sudah mulai pinter. Masyarakat milenial tuh mereka sekarang tuh pandai gitu ya, ketika mereka akan beli sukuk tuh mereka baca dulu nih, ketika mereka akan memilih, saya mau investasi ke obligasi atau ke sukuk ya, nah mereka sudah membandingkan mana yang lebih nyaman, mana yang lebih menjanjikan tingkat keuntungannya itu yang mana. Mereka sudah pinter gitu ya. Apalagi sekarang semua era digital bisa diakses melalui Google dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, semoga bisa terjawab ya Mas Doni. Saya kembalikan ke Bintang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian apabila dari kawan-kawan yang bertanya lagi, pertanyaan ketiga, masih ada tulisannya masih ada 3 pertanyaan lagi, silakan. Oke, silakan. Saya. Oke, Mbak Nabila Putri, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Delinda dari kelas 12 IPA 5. Saya ingin bertanya, Bu,
Yang pertama, dari beberapa sosial media, bagaimana sih cara membranding suatu produk atau suatu bank syariah tersendiri itu untuk kami para milenial atau orang tua gitu. Bisa dipahami tidak, Bu? Maksudnya membranding itu gimana? Membranding misal cara menarik perhatian agar mau memakai bank syariah seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara bank syariah menghadapi pembiayaan yang bermasalah. Contohnya, misal ada masalah uang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi ini sepertinya Mbak Nabila sudah ingin mulai memperkenalkan nih bank syariah itu seperti ini loh. Oke, gini. Salah satu cara membranding itu ya, apalagi sekarang di era digital. Kalau dulu mungkin cara kita membranding ini nggak hanya fokus ke bank syariah, tapi saya menceritakan ini secara umum. Entah itu bisnis, entah itu produk kalian sendiri. Kalau dulu, era-era dulu itu ketika kita ingin memperkenalkan produk kita atau memperkenalkan bisnis kita tuh dengan cara dari mulut ke mulut, kemudian menggunakan iklan tuh maksudnya menggunakan brosur atau iklan baliho gitu ya, atau sekalipun kalau masuk ke TV itu biayanya mahal sekali gitu ya, sekalipun masuk TV hanya beberapa detik itu mahal sekali, sudah belasan juta. Nah sekarang ketika sudah ada era digital, semuanya serba digital gitu ya, biaya atau kalau saya bilang itu e-board untuk mengiklankan sebuah produk itu sangat-sangat mudah sekali. Nah, bisa menggunakan Instagram, Facebook, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Menggunakan siapa namanya? Ambasador gitu ya, selebgram itu sangat memungkinkan sekali, dan itu justru pertama lebih cepat gitu ya. Pertama lebih cepat penularannya, memviralkannya itu lebih cepat. Yang kedua, lebih murah, biayanya jauh lebih murah ketika di zaman dulu, dan lebih gampang sih, kok saya lihat sekarang tuh lebih gampang. Cukup menggunakan hashtag itu sudah nyebar kemana-mana, Twitter, kemudian YouTube gitu ya. Kita menggunakan jasa-jasa para YouTuber itu juga bisa. Jadi sekarang kalau memang bank syariah ini ingin lebih dikenal di masyarakat, mereka harus mainnya adalah di dunia digital. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat gitu ya, ketika kita ingin usaha juga nih, saya terpanggil hatinya ingin juga memviralkan bank syariah, karena itu tadi loh, rasa memiliki. Kita sebagai umat muslim kan itu ya, rasa memiliki bank syariah ya, meskipun kita tidak nabung di situ, meskipun kita belum punya dana untuk nabung di situ, meskipun kita tidak bekerja di situ, tapi setidaknya kita merasa, oh bank syariah ini milik saya gitu ya, milik umatnya saya gitu loh. Dan juga didukung oleh bukti-bukti. Kita harus bisa menjelaskan gitu bahwa memang antara bagi hasil, bunga, dan juga lain sebagainya, sistem operasional bank syariah ini jauh-jauh lebih bagus dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Nah, cara memviralkannya itu tadi bisa menggunakan media-media sosial, branding gitu ya, kemudian turun ke masyarakat, kemudian memberikan webinar seperti ini, itu sebenarnya salah satu cara untuk membranding sebuah bank syariah atau membranding sebuah produk-produk keuangan syariah. Kemudian selain itu, dari tingkat pemerintah sendiri, setiap tahunnya pasti ada yang namanya Festival Ekonomi Syariah. Nah, Anda kok mengikuti itu setiap tahun pasti ada. Namanya tuh ganti-ganti. Dulu namanya ISEF, sekarang tahun ini namanya apa kemarin? Saya lupa ya. Intinya tuh Festival Ekonomi Syariah, FS atau apa gitu. Nanti boleh teman-teman cek. Jadi setiap tahun itu ada. Saya pun dulu ikut pertama kali ketika saya menjadi mahasiswa. Ketika saya jadi mahasiswa S2, itu pertama kali juga OJK dan KNKS itu mendirikan sebuah acara seperti itu, festival tentang ekonomi syariah. Disitulah
pameran, isinya tuh pameran tentang bank-bank syariah, di situ ada produk-produk koperasi syariah ada, kemudian banyaklah, ada kuis-kuisnya, kemudian ada juga entrepreneur yang syariah, bisnis syariah gitu ya, halal tourism, wisata syariah. Nah, disitulah ajang pemerintah membantu bahwa produk-produk syariah ini harus bisa dikenalkan gitu, karena memang produk-produk syariah ini sangat menjanjikan sekali, sangat bagus sekali gitu, baik dari sisi konsumennya maupun dari sisi pemiliknya sendiri. Ya di situ ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut kok. Setiap tahun selalu ada festival-festival syariah seperti itu. Dan itu gratis gitu ya. Itu gratis. Itu justru menjadi tempat saya mencari ilmu selain di kelas. Dulu kan ketika saya S2 sambil nyusun-nyusun tesis nih, sambil mengerjakan tugas, saya nyari inspirasinya ya ke situ. Biasanya itu acara itu seminggu, acaranya 1 minggu full dengan materi setiap harinya berbeda-beda. Ada yang membahas tentang saham syariah, ada yang bahas, yang paling suka tuh saya suka ketika ada event mereka mengundang para pebisnis syariah. Nah, seperti Bukalapak, itu dulu didatangkan, diceritakan bagaimana proses berdirinya. Kemudian Tokopedia, kemudian banyak sih dulu ada pondok-pondoknya juga tuh didatangkan di situ. Banyaklah. Jadi itu adalah festival, menurut saya itu event yang paling saya sukai gitu ya, yang paling disukai karena tadi materinya banyak dan ada juga buku-bukunya. Buku-buku tuh bukan buku yang mungkin tipis-tipis gitu enggak, tapi buku-buku yang memang bukunya itu tebal sekali gitu. Masih saya simpan tentang stabilitas moneter, tentang perbankan syariah, moneter syariah itu juga ada. Jadi di situ salah satu cara kita memperkenalkan ini loh produk syariah beserta buku-buku produk-produknya dan bagaimana cara kita bisa memakai produk-produk keuangan syariah itu. Gitu. Nah, semoga bisa menjawab ya Mbak Nabila Putri ya. Jadi monggo kok memang Mbak Nabila sebenarnya memang sudah punya semangat sekali gitu ya untuk memviralkan bank syariah atau produk-produk keuangan syariah, nanti bisa menggunakan itu. Jadi cari-cari itu aja. Kok saya sih sukanya begitu. Saya suka jalan-jalan tuh cari event-event yang situ ada ilmunya. Ada ilmunya iya, ada makan gratisnya itu juga iya, ada door prize-nya juga iya. Door prize-nya nggak tanggung-tanggung gitu ya, dapat goodie bag, kadang dapat flash disk. Nah, itu luar biasa. Suka sekali gitu kalau saya setiap kali ada event seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Bintang dan Nabila. Silakan. Ya ini di komentar juga ada Bu. Ini dari Yosi. Saya mau bertanya Bu, tadi kan sudah dijelaskan untuk bank syariah itu sistemnya bagi hasil. Nah, bagi hasil itu sistemnya yang bagaimana? Itu pertanyaan dari Yosi. Nah ini menarik. Kelas 11 IPA 4. Oh, ada ya. ya. 11 IPA 4 ada itu juga. Oke, menarik nih. Bagaimana hitung-hitungannya gitu ya. Kok hitung-hitungannya rumit ya Mbak gitu. Nanti coba lah kita ketemu di ini ya, di kelas saya gitu ya, kelas saya atau kelas Pak Udaifah, kelas Pak Dalan, kita akan belajar gimana cara menghitung bank syariah, maksud saya menghitung bagi hasil. Menghitung bagi hasil dan bunga. Nanti teman-teman akan lihat tuh, oh ini loh bedanya. Kalau bagi hasil tuh ngitungnya seperti ini, kalau riba itu atau bunga ngitungnya seperti ini. Tapi itu nanti karena memang ada rumusnya, dan rumusnya itu banyak gitu ya. Nanti kita bisa ketemu di situ. Tapi secara singkat, saya kenalkan secara singkat saja. Kalau di bagi hasil itu istilahnya paron. Nah, paron kalau kalian teman-teman yang berasal dari Jawa, paro edang gitu loh paron. Nah, misalnya nih saya berikan contoh. Saya sama Bintang kita yuk kita bangun bisnis yuk Bintang gitu ya, kita bangun bisnis yuk gitu. Sekarang yang lagi viral itu bisnis boba gitu ya, bisnis minuman boba. Nah gitu ya. Misal saya bank syariahnya, Bintang ingin mengajukan, Bu saya ingin ingin punya bisnis boba gitu ya. Kemudian oke gitu ya, kemudian kita urunan. Nah, urunannya bisa pakai 2 cara. Saya sama Bintang ini urunannya pakai uang, sama-sama pakai modal. Saya misalnya modalnya 7 juta gitu ya. Bintang misalnya modalnya 4 juta seperti itu. Nah, nanti bagi hasilnya disesuaikan dengan tadi. Kalau tadi kan saya 7 juta,
supaya gampang deh, 7 juta, 3 juta. Saya 7 juta, bintang 3 juta. Otomatis nanti pendapatan yang masuk pembagiannya harus sama dengan yang disalurkan gitu. Jadi otomatis nanti bagi hasil yang didapatkan saya itu lebih besar daripada bintang, karena saya urunan modalnya itu lebih besar daripada bintang. Tadi kan saya 7 juta, bintang 3 juta. Nah, jadi nanti bagi hasilnya saya yang lebih besar. Jadi memang adil. Adil itu ya. Jadi jangan salah kaprah. Orang-orang tuh biasanya kok bilang, ini loh bagi kuenya tuh yang adil. Bagi kuenya yang adil. Jadi kalau adil itu dikira 50%, 50%. Oh, belum tentu. Jadi adil itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Kalau memang saya lebih besar, maka saya diberikan pendapatan yang lebih besar. Gitu. Sama misalnya, saya sering memberikan contoh ke mahasiswa itu, sistem bagi hasil itu yang adil itu contohnya, misalnya saya punya adik nih ya, saya punya 2 adik, satu tuh adik saya tuh gemuk sekali, yang satu tuh masih bayi gitu ya, masih umur 5 tahun lah gitu ya, dia ya biasa ya, normal. Nah, kalau saya ingin membelikan makanan, masa iya dua-duanya saya beri porsi yang sama, 50-50 tadi katanya kalau adil? Nggak bisa. Jadi kalau saya mau adil, maka saya harus lihat adik saya yang gemuk, otomatis dia porsi nasinya harus lebih banyak daripada adik saya satunya yang masih umur 5 tahun. Nah, kok saya memberikan banyak sama banyaknya, itu namanya justru nggak adil. Nggak adilnya gimana? Adik saya yang gemuk itu terzolimi karena porsinya kurang banyak. Sedangkan adik saya yang masih umur 5 tahun, dia malah nanti muntah-muntah gitu loh, mubazir karena nasi yang saya berikan terlalu banyak. Nah, itu justru tidak adil, itu justru menzolimi. Jadi memang konsep bagi hasil di ekonomi syariah di bank syariah itu tadi prinsip keadilan. Dan itu nanti ada dibagi 2 juga gitu ya, ada namanya profit loss sharing atau juga revenue sharing. Nah, itu terlalu berat nanti itu kita bahas di kok kita ketemu di kelas lah ya. Biasanya saya bahas di ekonomi mikro Islam gitu. Nanti kita bahas di situ. Gitu ya. Jadi semoga diterima Mbak ini ya, Mbak Yosi ya. Itu pengantarnya saja. Nanti untuk lebih detailnya, nah kita bisa diskusi pertama nih, kita ketemu di UISI, nanti saya jelaskan di situ, dijelaskan juga oleh bapak-bapak dosen yang lain. Gitu ya sih ya. Itu ya Mbak Yosi. Saya kembalikan ke Mas Bintang. Ya Bu, baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih. Dari Yunia, kelas 12 IPA 5. Okay. Saya ingin bertanya ke Ibu, apakah ekonomi syariah UISI diajarkan pembelajaran mengenai bank syariah? Oke. Ini sangat pasti ya, gitu ya. Ini sangat-sangat pasti gitu ya. Di ekonomi syariah UISI sangat akan diajarkan bank syariah. Nah, selain bank syariah, banyak juga nanti mata kuliah yang lainnya. Jadi memang di ekonomi syariah UISI ini ada banyak penjurusan ya, penjurusannya macam-macam gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaannya teman-teman masing-masing. Saya pun juga gitu, kalau saya sampaikan ke mahasiswa, pilihlah jurusan yang kamu suka gitu ya. Bahkan di ekonomi syariah pun pilihlah jurusan yang Anda suka. Jadi nanti kalau sudah masuk di ekonomi syariah UISI itu ada penjurusannya. Ketika di semester 6 nanti kalian akan milih apakah tertarik di bidang ini, perbankan syariah, atau kita bilangnya profesional. Profesional itu ada perbankan syariah, kemudian membahas tentang asuransi syariah, pegadaian syariah, pokoknya lembaga-lembaga keuangan syariah ada di situ. Kemudian selain itu juga ada penjurusan bisnis syariah. Nah, bisnis syariah ini ya kaitannya tentang entrepreneur. Kemudian tadi yang sering saya juga saya memberikan materi tentang teknopreneur. Kemudian produk-produk halal, nah di situ bisnis syariah akan dibahas di situ. Nah, termasuk saya pun juga sangat suka sekali. Ayo kita ngopian, apalagi ya, profesional, kemudian ada juga bisnis syariah, ada juga wisata syariah gitu ya, halal tourism masuk ke situ juga, banyak lah. Jadi syariah itu tidak hanya khusus ke perbankan saja, tapi secara luas. Nah, dan juga saya sering dulu pertama kali saya sama kok, ada juga maba gitu ya, anak wali saya, bahkan sampai sekarang dia selalu diskusi dengan saya terkait dengan bisnis gitu.
Bu, saya punya bisnis ini, Bu. Gimana menurut Bu Elsie? Sering kok perwalian ke saya, dia selalu tanya ke saya. Karena mungkin dia tahu ya, dulu saya sejak S1 tuh saya sudah terjunnya ke bisnis. Meskipun bukan bisnis saya, tapi saya juga ikut bisnis ke orang lain. Di situ saya belajar gimana sih bisnis yang benar-benar bagus itu yang seperti apa. Nah, akhirnya itu tadi, mahasiswa sering biasanya tanya, Bu, saya pengen punya bisnis ini, menurut Bu Elsie gimana? Bu, antara bisnis ini dengan bisnis ini mana yang lebih prospek? Nah, itu lebih sering seperti itu. Nah, jadi banyak sekali gitu ya kita diskusi dengan mahasiswa. Nanti boleh Anda tanyakan ke saya atau tadi ada Pak Dalan, Pak Hudaifa, Pak Asyad, Pak Bambang, nah, Pak Wahyu. Pak Wahyu juga concern sekali di bidang tourism gitu ya, wisata halal, nanti bisa ditanyakan di situ. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Bintang. Terima kasih atas pertanyaan dari partisipan. Untuk mengenai hadiahnya silakan hubungi ke saya bisa atau ke CP-nya ke Mas Noval. Oke, Bintang ini saya mau ngasih tambahan, bisa nggak ya? Oh, silakan Ibu. Oke, nah tadi kan dari panitia nih, panitia ngasih 5 ya. 5 orang tadi berapa satu orangnya? 50. Satu orang 50, oke lah. Saya tambahi 2 mahasiswa. Dua siswa. Maksud saya tambahi lagi voucher pulsa untuk 2 siswa, untuk 2 penanya. Oh, enggak bukan penanya, tapi 2 siswa. Senilai 50.000, tapi syaratnya ini nih, kita mainnya, Anda semua pasti punya Instagram kan? Nah, saya pengennya silakan di capture, silakan sesi ini di capture, kemudian apa namanya, Anda tuliskan gitu ya, apa harapan Anda tentang bank syariah di itu tadi, di capture itu, kemudian silakan Anda upload di Instagram story Anda, dan boleh nanti di-mention ke di Instagram-nya Himanya Ekonomi Syariah dan juga Instagram-nya saya supaya saya tahu gitu ya. Jadi nanti akan saya pilih 2 peserta yang kalau fotonya pasti sama ya, fotonya seperti ini, fotonya pasti standar seperti ini. Akan saya pilih 2 peserta yang caption-nya paling menarik gitu ya. Paling menarik ya, bukan paling banyak tapi paling menarik. Paling banyak itu belum tentu menarik, tapi kok menarik itu biasanya bisa banyak, bisa sedikit. Jadi silakan teman-teman di sini silakan di-capture, kemudian Anda tulis harapan Anda tentang bank syariah ke depannya seperti apa. Kemudian silakan di-posting di story, Instagram story aja, nggak perlu di feed, jadi di Instagram story aja. Kemudian di-tag ke Instagram-nya Himaes dan juga Instagram saya. Gitu ya. Oke? Oke, saya tunggu ya. Maksimal hari ini aja lah. Maksimal saya tunggu sampai malam ini. Insya Allah nanti akan saya umumkan besok. Nanti saya hubungi ke Bintang atau Noval untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Gitu ya. Oke, 2 ya. Oke, saya kembalikan ke Bintang. Silakan Bintang. Ya, kawan-kawan, enak kan? Dapat bisa banyak pada pagi hari ini. Buat paketan, buat story IG kan bisa. Buat main Mobile Legends mungkin, barangkali PUBG. Kan lumayan paketannya, nggak perlu ke warung lagi. Kan puasa-puasa, nggak perlu ke warung. Lumayan dapat pulsa 100.000, 14 giga loh. Nah, oke. Oke, Bintang. Ya. Memasuki acara selanjutnya. Di penghujung acara, marilah kita menutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Untuk sebelum mengakhiri, boleh semuanya on cam buat pengabadian, pengambilan gambar. Oke. Oh, tadi sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita diskusi di lain waktu ya, Bintang ya. Baik, Bu. Kalau misalnya tadi nggak salah. Ya. Oke. Diharapkan teman-teman bisa, kawan-kawan bisa Bu Atik belum ada ya, Bu Atik ya. Saya ingin menyapa Bu Atik ini sebenarnya. Iya, Bu Atiknya itu, Bu, tadi saya WA ada keperluan sama rektor, katanya rektorat. Oh. Oke, nah nanti salam ya, salam buat Bu Atik ya, untuk teman-teman Doni. Nanti saya sampaikan ke Bu Atik ya. Nabila disampaikan ke Bu Atik ya. Baik. Oke. Saya screen ya. Satu, 2, 3.
Ya sudah. Selanjutnya saya di sini selaku MC dan moderator. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu juga ya, saya kirim juga Instagram saya, nanti silakan di mention ke saya supaya saya bisa baca juga. Ini Bu sudah diisikan sama Oke, Novel terima juga. kasih Bintang, Noval, Pak Uda, dan teman-teman sekalian. Baik Ibu. Oke, sama-sama Nabila. Ini saya sudah boleh live Zoom atau belum ya? Boleh Bu, Nggak azan silakan. juga. Bagi teman-teman juga silakan bisa meninggalkan meeting pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama. Saya tunggu ya, nanti kita ketemu di XRUIC ya, teman-teman Nabila, Doni, dan siapa. Ditunggu kakak kelas kalian yang paling ganteng ini. Ya, oke. Ya, saya izin dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.